Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, sedikit pengantuk. Puji Tuhan. First I would like to welcome our brothers in the back. For you, welcome once again. Let's give our hand. Oke, welcome. Nanti kalau diselamatkan, selamat ke bawah ya. Cek, habis kontrak. Nanti kalau boleh pas Billy datang boleh atau ini ya. Oke, Bill boleh temenin. Ada dari Portugis ya, Portugis, right? Ya. Dekat-dekat dengan Spanish nggak ada yang bisa. Saya bisanya bahasa Sunda soalnya. Oke. Cek mic cek. Oke, mengucap syukur kita bisa beribadah kembali bersama-sama pada sore hari ini. Dan saya melihat ada wajah-wajah yang bersuka cita, karena di dalam Tuhan kita perlu bersuka cita, ada amin? Oke, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita. Nah oke, saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini merupakan sore hari yang spesial, atau hari ini adalah hari yang spesial di mana kita sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki sejarah bahwa kita dari Indonesia, kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada yang ingatkah keberapa? 699. Iya, semuanya udah pada lihat foto, masih semuanya udah mereka. Kalau ditanya provinsi ada berapa pasti bingung semua gitu. Karena berubah-ubah. Oke, kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-69. Dan ini merupakan satu hari yang spesial di mana kalau saya ingat Soekarno itu pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, betul ya? Dan kita mengucap syukur bahwa kita bisa berada di tempat ini, kita bisa mengalami apa yang kita alami, menikmati apa yang kita nikmati, karena ada orang-orang yang berjuang untuk kita. Dan untuk bangsa ini, Amerika juga sudah merdeka, nah ini saya nggak hafal, berapa? 400 berapa ya? Sudah 400 sekian tahun lah, 400 lebih yang pasti merdeka. Tapi sudah lihat bahwa kemerdekaan itu tidak didapat dengan cuma-cuma, betul? Kemerdekaan tidak gratis, tetapi kemerdekaan itu diperjuangkan. Kemerdekaan itu didapat karena ada orang-orang yang berjuang, yang memberikan diri mereka sehingga kita bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Dan sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul yaitu kemerdekaan di dalam Kristus atau freedom in Christ, kemerdekaan dalam Kristus. Bahwa saya percaya bahwa selain kita menerima kemerdekaan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di negara ini ataupun di Indonesia, saya percaya ada satu kemerdekaan yang terlebih penting untuk kita alami, yaitu kita perlu merdeka di dalam tubuh dan roh kita. Nah, saudara ingat bahwa kalau dikatakan saya ini ada 3 bagian, ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dibayar lunas harganya, dan kita perlu merdeka di dalam Tuhan. Dan jiwa pun ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima kemerdekaan di dalam pola pikir kita sebenarnya, yang diperbaharui di dalam Tuhan. Kalau tubuh itu nanti belakangan, karena kita masih diikat dengan yang namanya tubuh dosa. Tetapi saya berdoa sungguh supaya setiap kita orang percaya, umat Kristen, kita perlu mengalami yang namanya kemerdekaan ini dan hidup di dalam kemerdekaan. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, Tuhan adalah roh, bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini merupakan satu hal yang menarik, karena seringkali kita bisa melihat, bahkan bukan hanya orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, tapi bagi orang Kristen pun banyak kali kita hidup di dalam seperti di balik penjara. Kita memiliki Tuhan, tetapi hidup kita seperti terisolasi. Hidup kita seperti terikat atau tertawan, apakah di dalam pikiran, apakah dengan apa yang kita alami. Seperti apa yang saya sampaikan minggu lalu, ada akibat dari akar yang buruk yang akhirnya membuat kita tidak menikmati kepenuhan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur supaya kita boleh mengalami kemerdekaan sesungguhnya. Dan kemerdekaan sesungguhnya itu bisa didapatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, saya mau ajak saudara untuk kita boleh buka kitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Saya tidak akan baca satu persatu, tapi nanti ada ayat yang akan kita melihat sama-sama.
Kita buka kitab Galatia pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Nah di sini di dalam Alkitab saya diberi judul seperti ini, yaitu kemerdekaan Kristen atau Christian Liberty. Jadi kemerdekaan di dalam Tuhan, bahwa kita sebagai umat Tuhan, Tuhan sudah menyediakan kemerdekaan itu bagi setiap kita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan lebih lagi, saya mau ajak kita untuk berdoa sekali lagi. Kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu boleh ada di tempat ini. Kami mau nikmati firman Tuhan. Kami mau buka hati kami biar Tuhan boleh berbicara. Urapan Roh Kudus, otoritas Tuhan itu boleh mengatasi segalanya. Dan kami mau menundukkan diri kami, hati kami di bawah otoritas salib Tuhan. Dan biar boleh ada roh hikmat, roh pengetahuan yang boleh membawa perubahan yang nyata di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara dikasih Tuhan, kita mengucap syukur karena ada kemerdekaan yang boleh kita alami. 69 tahun bangsa Indonesia sudah merdeka. 400 lebih atau 500 lebih, saya tidak hafal juga sih. Kita mengalami kemerdekaan di bangsa ini. Tetapi akibat dari kemerdekaan, kita mengalami yang namanya tidak ada lagi yang namanya tekanan, begitu ya. Kita sebagai bangsa yang merdeka, kita tidak dijajah lagi. Dalam arti kita berhak menentukan nasib kita sendiri. Mau kemana, mau seperti apa. Itu adalah kemerdekaan, di mana kita mengalami sebuah kebebasan, tidak diikat, tidak di bawah pengaruh dari bangsa lain atau otoritas yang lain. Itulah kemerdekaan. Dan selain di dalam tubuh kita akan merdeka nanti setelah kita selesai dan bagi Tuhan, roh dan jiwa kita perlu mengalami kemerdekaan. Dua hal ini, selain sebagai bangsa dan bernegara. Dan di dalam kitab Galatia di sini dibahas tentang, Alkitab mengatakan tentang kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Kemerdekaan Kristen itu seperti apa sih? Bukan hanya ketika kita hanya datang ke gereja atau ikut persekutuan, tetapi kita boleh lihat sendiri, apakah hidup saya benar-benar mengalami sebuah kemerdekaan ini? Apakah saya mengalami sebuah kelepasan atau kebebasan? Dan saya berdoa sore hari ini biar firman Tuhan boleh membawa perubahan pada setiap kita. Amin? Oke, nah kita lihat di ayat yang pertama firman Tuhan katakan seperti ini. Kemerdekaan Kristen, Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ini luar biasa. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah saudara lihat bahwa firman Tuhan ayat pertama ini, kitab Galatia pasal yang kelima dibuka dengan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya seperti itu ya, bahwa supaya kita sungguh merdeka, Kristus dikatakan telah memerdekakan kita. Kalau di dalam bangsa dan bernegara ada orang-orang atau ada pahlawan yang berjuang untuk memberikan kemerdekaan itu, untuk mendapatkan kemerdekaan, sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan sebagai bangsa dan negara. Tetapi di dalam Tuhan, sebagai umat Kristen, orang percaya, kita tidak berjuang lagi. Kenapa? Karena ada Yesus yang membayar harganya. Ada Tuhan yang berjuang untuk kita. Dia yang mati di atas kayu salib supaya setiap dosa kita bisa ditebus. Dan di dalam Tuhan, saya dan saudara, engkau adalah orang-orang yang merdeka. Ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan. Ada amin? Dan Kristus, ini satu, saya mau sampaikan ada satu prinsip, ada satu pemahaman yang perlu kita benar-benar mengerti, sehingga kita boleh mengalami kehidupan yang penuh di dalam kemerdekaan Tuhan. Nah, Kristus dikatakan telah memerdekakan kita. Jadi di sini di Alkitab dipakai satu kata yang begitu jelas, bahwa Kristus bukan dikatakan akan, tapi dikatakan telah memerdekakan. Berarti itu sudah terjadi, bahwa kita sudah dimerdekakan. Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. Itu sudah terjadi, bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita ini harus hidup sebagai orang-orang yang merdeka, bukan orang-orang yang dijajah. Seperti apa? Berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa kita telah merdeka, kita telah mengalami kemerdekaan. Pertama, kita perlu menerima Yesus. Kemudian kita perlu percaya sungguh-sungguh bahwa kemerdekaan sudah diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan naik di kayu salib, dia katakan, it is finished. Dan selesai. Apa yang selesai? Bahwa setiap kutuk, sakit penyakit, setiap ikatan-ikatan, perhambaan, semuanya sudah ditanggung oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan kau dan saya adalah orang-orang yang merdeka.
Kita perlu menjadi orang Kristen yang tahu siapa identitas kita. Apa yang Tuhan telah kerjakan bagi diri kita. Sehingga tidak ada lagi kuk yang bisa mengikat kita, yang menarik kita, atau memperhamba kita, sehingga tidak mengalami kepenuhan yang di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan bahwa Yesus telah memerdekakan kita. Bahwa kita adalah orang merdeka. Semuanya sudah selesai. That means there's no bondage anymore, no slavery of sin. Tidak ada lagi penghambaan terhadap dosa. Tidak ada lagi ikatan yang seharusnya mengikat diri kita, karena semuanya sudah diputuskan, sudah dipatahkan kuasanya, kita sudah dibebaskan. Jangan sampai kita masuk ke dalam tipuan iblis bahwa kita merenung kembali bahwa oh ya saya seperti ini, saya seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa engkau adalah orang merdeka di dalam Tuhan. Ada amin? Kita adalah orang merdeka. Ini menjadi satu dasar yang penting di dalam keyakinan kekristenan kita. Bahwa knowing that we are free in Jesus Christ and through Jesus Christ. Kemudian kita lihat seperti ini. Di dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan seperti ini. Kita baca bersama-sama ya, Galatia 5 ayat yang ke-7. Ini menarik, satu perikop ini merupakan satu perikop yang menarik ya. Dikatakan begini, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya, ini ayat 8, lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Dalam bahasa Inggrisnya ayat ke-7 dikatakan, who hindered you from obeying the truth? Nah kemudian ini jadi bermasalah bahwa kita ini orang merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Tetapi kok kenapa ya? Kok saya masih sepertinya hidupnya tidak tenang? Seperti banyak intimidasi iblis. Kok sepertinya saya yang merdeka, tapi kok saya yang sepertinya hidup di balik jeruji. Wah ini contohnya waktu banyak kali kerusuhan terjadi di Indonesia, banyak orang-orang yang merasa takut ya, atau tidak aman. Akhirnya pagar ditinggikan, naikkan, betul ya. Udah gitu dikasih panah-panah di atasnya supaya tajam. Kalau kurang dikasih kawat buri di belakang rumah, gitu karena takut ya. Begitu udah gitu nggak cukup sampai di situ, dikasih anjing. Kalau perlu herder sekalian, Doberman yang tinggi, yang suaranya keras. Udah gitu nggak cukup, pintu nggak cukup satu, mesti dua. Ada pintu kayu di rumah saya di Bandung juga begitu. Ada pintu dari besi, kuncinya bisa berapa kali. Jadi kunci pagar pakai gembok pula, kunci pintu yang kayu, kunci yang pintu besinya juga digembok lagi slotnya. Jadi banyak sekali. Masih kurang juga, jendela dipagerin juga. Jadi sebenarnya kita nih orang yang punya rumah, tapi kok kita yang hidup di balik jeruji ya, istilahnya seperti itu. Orang-orang bilang gitu, mau masuk komplek, satpamnya udah ada, pagarnya tinggi-tinggi. Ini kayak di balik penjara, siapa nih yang hidup di balik penjara? Padahal kita orang merdeka. Nah ini menjadi satu ironi sebenarnya, bahwa sebagai orang merdeka, kita seringkali anak Tuhan yang memiliki Tuhan, kita mengalami kehidupan yang terpenjara. Apakah oleh pikiran kita? Apakah oleh perasaan kita? Apakah oleh berbagai macam kutuk? Sehingga kita tidak bisa maksimal dalam hidup kita. Yang mana sebenarnya Tuhan tidak menghendaki itu semua. Bahwa Tuhan membebaskan kita. Tuhan membayar semuanya lunas harganya. Setiap kutuk, sakit, penyakit itu sudah dibebaskan. Tapi kenapa kita mengalami seringkali? Nah ayat ini katakan begini, bahwa siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Kenapa istilahnya ikatan atau kutukan atau tawanan ini atau perhambaan di dalam dosa ini kok masih ada dalam hidup kita, dalam hidup saya? Kenapa kok masih terjadi? Kenapa saya mengalami seperti ini? Bahwa kalau sebenarnya dari ayat yang pertama kita tahu bahwa kita sudah atau telah dimerdekakan oleh Kristus. Saya mau katakan, arti daripada engkau telah dimerdekakan berarti dosa tidak memiliki kuasa atas kehidupanmu. Dosa sudah diputuskan kuasanya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka perlu mengalami yang namanya baptisan air. Masuk dalam satu ilustrasi bahwa mereka masuk ke dalam laut merah, berada di bawah permukaan air, kemudian mereka keluar. Ketika mereka masuk atau tiba di dalam satu sisi yang baru, sisi yang lain, mereka sudah diputuskan. Air laut tersatu kembali, kerajaan bangsa Mesir, Firaun itu mati semuanya. Itu merupakan sebuah perlambang bahwa sebenarnya kuasa dosa itu sudah tidak bisa menarik kita kembali. Kuasa dosa tidak bisa menguasai kita kembali, bahwa itu sudah diputuskan. Sekarang pengertiannya begini, tapi kok kenapa ya?
seperti ini. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Di sini dipakai kata bukan apakah, tapi siapakah. Nah, yang pasti ajakan untuk tidak menurutinya bukan lagi datang dari dia yang memanggil kamu. Nah, kalau ditanya, kenapa orang Kristen kok masih hidupnya seperti tertawa, tidak bebas seperti itu ya? Baik di dalam pikiran, di dalam perasaan, sepertinya kok kita yang terjerat gitu, kita yang tidak bisa bergerak dengan bebas. Dan saudara, ada satu pribadi sebenarnya yang membawa semuanya itu. Jujur, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Dan kalau kita bilang, iya ini memang iblis nih, semuanya pekerjaan iblis. Saya kadang-kadang kasihan juga sih sama iblis. Disalahin mulu ya, semuanya gara-gara iblis. Kayaknya galau terus iblis, gua lagi. Ntar salah sedikit, kan pasti gua lagi. Iblis lagi disalahin. Padahal sebenarnya iblis itu merupakan sebuah roh yang bekerja di dalam kehidupan umat manusia. Nah, saya melihat bahwa seringkali kenapa kita bisa tetap berada di dalam tawanan atau penjajahan daripada iblis? Karena kita mengizinkan iblis untuk bekerja dalam diri kita. Kalau minggu lalu saya ilustrasikan tentang sebuah akar, bahwa akar tidak akan pernah bertumbuh kecuali kita yang mengizinkan akar itu untuk bertumbuh di dalam diri kita melalui keputusan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dosa tidak memiliki kuasa. Tetapi kenapa kita bisa masih hidup di dalam tawanan? Karena ada satu hal. Saudara boleh perhatikan ini, yaitu ada yang namanya keputusan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-13. Kita lihat di ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara mulai perhatikan. Dari ayat yang pertama, seterusnya, kemudian saya baca tadi ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-13 dikatakan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan yang daripada Tuhan itu disediakan. Itu diberikan kepada kita. Apakah kita mau menerimanya atau tidak? Itu merupakan keputusan kita pribadi. Tidak ada yang dipaksa untuk terima Tuhan Yesus. Kamu terima Tuhan Yesus. Kita mengambil keputusan secara pribadi karena keyakinan kita, karena pekerjaan yang daripada Roh Kudus. Dan kemudian bahwa kita sudah dipanggil untuk merdeka. For you were called to freedom, brothers and sisters. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat kembali bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Kita perlu tahu bahwa kemerdekaan tidak cuma-cuma. Harus ada harga yang dibayar untuk mendapatkan kemerdekaan itu sendiri. Sebagai bangsa dan negara, kita mengucap syukur ada orang-orang yang kita namakan pahlawan karena mereka yang berjuang untuk bangsa ini, bahkan gugur sehingga kemerdekaan itu bisa ada. Sebagai umat Tuhan, sebagai umat Kristen, kita mengucap syukur karena ada pahlawan kita, yaitu Yesus Kristus yang berjuang untuk kita, dan kita boleh menerima penghargaan daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih karunia keselamatan itu sendiri. Makanya dikatakan bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Kita tidak bertanding, tapi kita menerima hadiah itu, keselamatan daripada Tuhan. Tetapi jangan salah, saudara perlu tahu betul-betul bahwa kemerdekaan bukan hanya diterima, tetapi kemerdekaan harus dipertahankan, kemerdekaan harus dijaga, kemerdekaan harus dikerjakan. Kalau kemerdekaan hanya perlu diterima saja, tidak ada bangsa yang perlu membuat banyak tentara dengan latihan-latihan dan menghabiskan banyak sekali uang dan lain sebagainya untuk mempertahankan kemerdekaan. Bangsa ini, bangsa di mana-mana, mereka mengeluarkan sebuah usaha yang besar, dana yang besar untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Betul? Kenapa? Karena setiap saat kemerdekaan itu ternyata bisa direbut. Kalau kita lengah, kita diam saja, kita bisa menjadi orang dijajah kembali. Akan terus ada hal-hal tertentu atau bangsa tertentu yang berusaha mengambil kemerdekaan itu sendiri. Dan demikian juga sama dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen atau orang percaya. Engkau perlu menjaga kemerdekaanmu. Engkau perlu mempertahankan kemerdekaanmu. Bahkan engkau perlu mengerjakan kemerdekaanmu. Karena iblis terus akan mencoba untuk mengambil kemerdekaanmu.
Iblis akan terus mencoba untuk menawan engkau, untuk mengikat engkau kembali, sehingga engkau tidak bisa hidup dengan maksimal. Itu yang akan iblis buat, untuk menjatuhkan, membunuh, dan membinasakan. Itu adalah pekerjaan daripada iblis. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya tidak rela kalau melihat ada banyak orang percaya yang sudah menerima Tuhan, tetapi ternyata kehidupannya masih ada seolah di dalam tawanan iblis, yang bahwa mereka tidak maksimal, bahwa mereka tidak bisa menikmati sebenarnya kepenuhan yang Tuhan sediakan untuk kehidupan mereka. Dan bagian kita lah untuk kita mempertahankan, menjaga, dan mengerjakan kemerdekaan yang daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan telah memberikannya kepada kita. Sekarang pekerjaan Tuhan selesai, tetapi sekarang bagian kita, bukan bagian Tuhan, untuk mengerjakan kemerdekaan itu sendiri, untuk menjaga kemerdekaan itu sendiri. Kalau saudara lihat, di sini ada satu, kalau bisa disimpulkan ada satu kata yang menjadi bagian kita, yaitu keputusan kita. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, dan kita sekarang perlu mengerjakan bagian kita. Untuk menjaga kemerdekaan bukan bagian Tuhan lagi. Bahkan Tuhan tidak memaksa untuk setiap kita. Kita lihat di ayat yang ke-13 katakan, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, saudara lihat di situ bahwa kehidupan di dalam dosa itu merupakan sebuah keputusan pribadi lepas pribadi. Sekarang permasalahannya gini, oke, kita dimerdekakan di dalam roh. Kita dimerdekakan di dalam jiwa kita. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu seharusnya ada sebuah kemerdekaan di dalam jiwa. Tetapi permasalahannya, kita ini masih hidup di dalam tubuh dosa. Betul ya? Kita dikatakan tubuh dosa, tubuh yang fana, yang nanti pada suatu saat itu akan habis, from dust to dust. Tapi kita diperdekakan. Nah, permasalahannya kembali bahwa tubuh dengan roh itu bertolak belakang. Betul ya? Tubuh pengennya ini, roh pengennya yang lain. Nah, tubuh itu selalu bertolak belakang. Kenapa? Karena in the nature-nya itu, tubuh itu berbeda dengan roh. Tubuh pengennya berdosa, roh pengennya hidup kudus. Tubuh pengennya yang tidak baik, roh inginnya yang baik-baik. Kan gak gampang ya untuk baca firman Tuhan, waduh perlu disiplin. Untuk berdoa, aduh kayaknya malas, capek. Tapi kalau diajak nonton, cepat ayo, datang bisa 30 menit sebelumnya. Apalagi premier, kalau perlu antri gitu. Oh gereja, aduh ya pas-pasin aja lah gitu. Nah, atau macam-macam. Tubuh itu memang naturalnya begitu gitu. Kita nih gak gampang tubuh kita untuk mengikuti yang namanya firman Tuhan. Kenapa? Karena memang tubuhnya dosa. Tubuhnya nature-nya adalah tubuh dosa. Kita bukan tubuh malaikat gitu. Yang jalan aja masih nampak, nggak ada yang naik 5 cm gitu, enggak kan? Karena kenapa? Tubuh dosa. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau begitu kemudian pertanyaannya bagaimana untuk kita bisa hidup di dalam roh? Nah, ini dia. Kalau kita sudah dimerdekakan, menerima kemerdekaan, tapi kok saya hidupnya masih seperti tertawan, ada kutukan, ada ikatan, saya sepertinya tidak bebas. Tapi sore hari ini, saya mau ajak setiap kita gereja Tuhan untuk kita boleh mengambil keputusan untuk kita hidup di dalam roh Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16, dalam ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan seperti ini. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. I say that walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of flesh. Contemporary English version. Dibilang hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wah, ini kayaknya garansinya luar biasa, tetapi terjemahannya ini bagaimana ya? Hidup oleh roh itu gimana ya? Bidi gitu. Tinggal di pastori gitu, supaya salib di mana-mana. Kalau ada ini langsung gitu bikin salib gitu. Ayo dosa. Hidup oleh roh itu gimana? Apakah mesti pakai pakaian yang putih, tinggal di gereja? Alkitab katakan, pastor katanya tetaplah berdoa, itu firman Tuhan. Jadi gimana? Pas mau amin, tetaplah berdoa. Jadi berdoa lagi. Mau amin, tetaplah berdoa lagi. Kita perlu terus berdoa di dalam roh. Wah, repot dong. Kalau gitu kita jadi orang yang aneh. Hidup berdua, semedi bertapa 24 jam ya.
Jadi apa yang dimaksud dengan firman Tuhan untuk hidup dalam roh? Kita perlu mengerti firman ini karena inilah yang menjadi kunci untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan saudara lihat bahwa roh kita sudah merdeka. Tubuh kita adalah tubuh dosa. Dan tubuh dan roh itu merupakan sebuah dua hal yang seringkali bertentangan. Bagaimana hidup oleh roh? Nah, kemudian kita lihat seperti ini, ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi nggak ciong ya. Ciong itu kan bagus ya, apa nempel gitu, bener ya. Kalau nggak ciong berarti nggak temenan gitu ya. Nah betul, nggak ciong. Ini berantem mulu ya. Berlawanan, ya jelas berlawanan. Seperti itu. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Aduh, pengen sekali begini dari dulu, tapi kok nggak selesai, nggak jadi-jadi, gitu. Nggak mau pelayanan tapi nggak bisa, terlalu banyak godaan pasti. Mau berdoa, aduh kayaknya terlalu banyak godaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tubuh dan roh itu bertentangan. Kemudian apa yang menjadi kunci? Apa yang menjadi kuncinya? Kalau next slide apa ya? Ayat yang ke-25. Oke. Ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini merupakan terjemahan lebih lagi. Bahwa kalau tadi dikatakan hendaklah kamu hidup dalam roh. Maksudnya apa? Hidup di dalam roh yaitu adalah hidup yang dipimpin oleh roh Tuhan. Atau hidup, ini saya taruh dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Yang di atas itu ayat yang sama, bahasa Indonesia terjemahan baru, yang bawahnya Indonesia sehari-hari, bahasa gaulnya ceritanya. Kurang gaul juga sih, tapi ya lumayan lah. Dibilang seperti ini, roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, Ia, maksudnya Tuhan, Ia jugalah harus menguasai hidup kita. Hidup di dalam roh berarti hidup dikuasai oleh roh Tuhan. Kita mengizinkan, kita memutuskan untuk memberikan hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan. Jadi kalau dikuasai berarti yang berkuasa siapa? Tuhan. Tuhan mau apa kita? Ya udah saya dikuasai. Kalau namanya dikuasai bisa diikat. Ayo ke sini. Belok, ya belok. Ayo lari, ya lari misalnya. Kita kan harusnya seperti tentara ya. Kalau dibilang tentara di sini kan kalau dipanggil misalnya. Kopral, Ronald, masih kopral masih begini karena rambutnya cepatnya masih baru. Kalau orang Amerika siap, sir, yes sir. Indonesia siap, komandan. Banyak cerita lucu. Ada teman saya tentara, bapaknya tentara, dia cerita waktu nikah juga. Jadi kamu menerima ini sebagai istri kamu, siap. Kalau pakai gitu, siap, penghulu gitu. Ditanya apa, siap, ini kayak di tentara aja. Karena kebiasaan. Tapi itu kan mental tentara. Kalau ditanya apa, oh begini, siap komandan. Atau di sini, sir, yes sir. Nah, itu tentara. Nggak dibilang, kamu nanti pergi ke sini. Ntar dulu ya, gua cek dulu ya. Bentar, cek kalender dulu. Saya kayaknya mau pergi deh, main. Enggak kan, nggak begitu ya. Tetapi kita kalau dibilang tentara Tuhan, waktu Tuhan katakan sesuatu, apa kita, sir, yes sir, yes kak, atau aduh nanti deh Tuhan, belakangan deh, kayaknya masih banyak yang lain, nanti tunggu deh kalau saya umur sekian, atau tunggu kalau saya sudah menerima, buktiin dulu dong Tuhan, Tuhan berkati dulu, gitu. Itu seperti itu. Tapi sebagai umat Tuhan, hidup dipimpin oleh Tuhan, yaitu hidup yang dikuasai oleh roh Tuhan. Berarti kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau apa deh? Tuhan mau suruh saya kemana, terserah. Tuhan mau bikin apa dalam kehidupan saya, terserah Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang menjadi guidance kita, menjadi tuntunan kita. Nah, saya mau jabarkan lebih lagi. Kalau tadi bilang, hendaklah kamu hidup oleh roh. Waduh, apakah ngomongnya harus bahasa roh terus ya? Nanti datang gereja, shalom, alaihim. Apa kabar Pak? Alaihim shalom. Ditanya gimana di rumah? Oh iya, para satya Pak, ngomongnya bahasa roh, wah hidup di dalam roh gitu. Kayaknya roh terus. Kayaknya, aduh, kita sebagai orang Kristen jangan terlalu begitu ya, saya bilang. Orang nggak ngerti beneran gitu. Apalagi sama yang bukan Kristen. Untuk menunjukkan kadang kabar Pak, shalom. Ditanya apa kabar? Shalom. Shalom itu kan salam. Dan itu adalah salam orang
bangsa tertentu, itu sebenarnya ucapan salam. Karena kita terlalu Kristen sekali gitu. Terlalu Kristen gitu-gitu. Shalom, alaikum shalom. Mau kabar Jehovah Jireh. Yang menyediakan, Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya, amin. Aduh ya, kalau saya sih jujur, saya malas juga. Nggak bisa bahasa manusia aja gitu. Bahasa manusia aja gitu, yang biasa-biasa, yang lebih mudah dimengerti. Nah, saudara dikasih Tuhan, bisa bermakan maksudnya. Oke, diterjemahkan. Hidup dipimpin oleh Roh itu seperti apa sih? Berjalan di dalam Tuhan itu seperti apa? Nah, Alkitab menjabarkan lebih dalam lagi. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh yang akan bisa membawa kepada kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan kita. Nggak usah jauh-jauh, masih di dalam Galatia pasal yang kelima. Dan saya mau ajak saudara untuk kita boleh melihat Alkitab kita sama-sama. Kalau dikatakan bagaimana kita bisa hidup oleh Roh, yang pertama saya sampaikan 2 poin. Yang pertama, kita perlu menyalipkan daging kita. Yang kedua, kita perlu menghasilkan buah-buah Roh daripada Tuhan. Itu simpel. Penjabarannya seperti ini. Di dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan seperti ini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh Tuhan, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau hidup oleh Tuhan, kita hidup di bawah hukum kasih karunia yang daripada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-19, salibkan daging. Maksudnya seperti apa? Ambil keputusan untuk tidak mengikuti perbuatan daging yang dijabarkan dalam ayat-ayat ini, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Jangan ambil keputusan untuk terlibat di dalam percabulan. Jangan ambil keputusan untuk mengikuti kecemaran. Jangan ambil keputusan untuk mengikuti hawa nafsu kita. Jangan terlibat di dalam namanya penyembahan berhala, karena itu semua keputusan. Jangan terlibat di dalam sihir atau perseteruan. Kalau ada kesempatan untuk kita memiliki konflik, jangan kita bawa kepada yang lebih buruk lagi. Be better instead of getting bitter. Kemudian lebih lagi, kalau ada konflik itu jangan selisih terlalu panjang, jangan iri hati, jangan amarah atau kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah list yang Tuhan berikan kepada kita yang menjadi arahan atau penuntun. Hidup dalam Roh itu berarti kita mengambil keputusan dan tidak melakukan hal-hal yang ini. Sederhana ya, hidup dalam Roh itu seperti apa? Jangan suka marah. Marah nggak apa-apa, saya katakan. Tapi jangan jadi pemarah. Nah ini beda. Yesus marah, tapi ketika ia marah, dia tidak berdosa. Orang Kristen nggak boleh marah, pasti berdosa. Kata siapa? Enggak, saya nggak setuju. Kalau gitu kita jadi komputer aja dong. Tuhan berikan kita emosi ya, kita punya marah, tapi jangan sampai kita menuruti marah kita sampai berlebihan. Kalau yang pemarah itu kan beda lagi, dikit-dikit ya marah, dikit-dikit marah. Injak sedikit, kesenggol sedikit tuh, pegang-pegang gitu, senggol-senggol gitu. Apa aja bisa jadi marah. Nah ini merupakan penjabaran bagaimana kita hidup di dalam Roh, yaitu kita menyalipkan daging kita. Perbuatan daging yang perlu disalibkan itu apa? Inilah yang dijabarkan dalam Alkitab. Saudara boleh renungkan di dalam renungan kita pribadi. Nanti setelah kita selesai di rumah dan dalam kehidupan kita, kita renungkan, kita tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Karakter-karakter yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, iri, di sini dikatakan kedengkian itu ya benci dan lain sebagainya, roh pecah, tinggalkan semuanya itu. Itu adalah hidup di dalam Roh. Jadi hidup dalam Roh tuh bukan dilihat dari seperti tadi bahwa wah untuk menunjukkan orang Kristen saya ini perlu memakai jargon-jargon Kristen misalnya. Saya perlu menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen. Salib di mana-mana. Salib nggak ngejamin. Mau ada iblis dikasih salib dari emas sekalipun, iblis tahu kok iya itu cuma kayu. Kamu nggak percaya sebenarnya terhadap kuasa Tuhan, itu nggak berjamin. Tapi kita hidup di dalam Roh itu hal seperti ini yang sederhana. Saudara boleh lihat bahwa ternyata kerohanian itu tidak selalu diperlihatkan oleh penampilan, tapi ini berbicara tentang karakter seseorang. Kerohanian itu terlihat daripada wah, waktu orang ini ditekan, dia nggak marah. Wah ini dia perbuatan daging. Waktu ada dan seterusnya, ini orang nggak menyembah berhala, nggak nanya ke yang aneh-aneh. Kalau kau mau nanya tentang kehidupanmu, tanya ke Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu tentang masa depanmu.
Iblis tahu tentang masa lalu. Ya tanyalah sama iblis kalau mau tahu masa lalu. Tapi jangan sampai kau mau tahu masa depan, tanyanya ke iblis. Dikasih tahunya yang jelek-jelek pasti. Gitu. Jangan jadi bodoh. Di gereja ini dilarang bodoh, betul ya? Bilang kiri kanan, dilarang bodoh. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Nah, oke. Kemudian kita lihat, kalau tadi kehidupan roh itu seperti apa? Yaitu salibkan daging, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita menghasilkan buah-buah roh. Ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah, nah ini kasih, sukacita, damai sejahtera. Putuskan untuk, ya, biar puji Tuhan, tetap bersukacita dalam Tuhan. Saya tahu ada rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Kesabaran, ya dia apain? Ya sabar. Ya udahlah. Hai pastor, kesabaran ada batasnya. Wah, ini udah sampai di ubun-ubun nih, udah kurang tinggi. Ubun-ubunnya perlu tinggi lagi. Orang kan ada sabarnya, benar nggak? Well ya, benar nggak benar gitu. Saya percaya sih keputusan kita ya, mau kita sabar atau tidak. Itu akan membawa kita untuk menikmati sebenarnya berkat Tuhan atau tidak. Kemurahan, murah hati, kebaikan, jadilah setia di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pertemanan. Orang yang setia, Amsal katakan, siapa yang mendapatkannya? Waduh, iya, hashtag. Orang yang cakap itu banyak, yang cakep banyak, orang yang setia jarang. Kelemah lembutan, nah ini dia. Saya percaya orang yang bertato pun bisa tetap lemah lembut. Dengarkan. Orang yang gagah, yang kekar, bertato sekalipun harusnya bisa lemah lembut. Karena kelemah lembutan bukan berbicara tentang sikap tubuh, tapi kelemah lembutan adalah karakter yang daripada Tuhan. Bukan lemah gemulai, nah itu beda. Kalau lemah gemulai baru sikap tubuh. Nah kita sebagai orang percaya kalau bilang cowok 100%, tapi lemah lembut itu adalah sikap hati loh. Bukan berarti oh kamu harus jadi lemah lembut. Oh gitu ya. Berarti dihapus ya. Udah ya auto. Udah gak? Lemah lembut itu sikap hati, karakter kita. Setiap orang Kristen perlu memiliki kelemah lembutan. Kita lemah lembut tapi tegas dalam Tuhan. Itu adalah karakter, bukan sikap tubuh. Kalau sikap tubuh bahaya, itu lemah gemulai sekali lagi ya. Tapi Alkitab katakan bukan suruh untuk jadi lemah gemulai lah kamu. Itu buah roh adalah lemah gemulayan. Enggak kan? Tapi bilang kelemah lembutan. Jangan salah kaprah. Oh saya pas, saya laki-laki. Papa bilang dari kecil nggak boleh nangis. Laki-laki nggak boleh nangis. Saya nangis tuh. Gitu. Tuhan juga sedih juga. Karena itu bukan masalah laki-laki atau perempuan, itu adalah sikap karakter kita. Nah, kemudian penguasaan diri, nah, kuasailah diri. Jangan gampang jadi meledak-ledak, jadi gampang marah dan lain sebagainya. Dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Selalu perhatikan bahwa buah-buah roh ini adalah satu hukum yang tidak ada atau tidak bisa ditentang oleh hukum apapun. Dibuka dengan hukum kasih. Engkau bisa dijajah atau ditawar atau diperlakukan buruk oleh orang lain. Tapi ketika engkau tetap menyatakan kasih Tuhan, suatu saat Tuhan akan jamah orang itu. Bahasa yang tidak pernah ditolak oleh orang-orang itu adalah bahasa kasih. Saudara perhatikan, kita nih banyak belajar ya. Saya banyak belajar memperhatikan ada orang-orang yang sekarang kita kenal seperti misalnya Wali Kota Surabaya Risma. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo misalnya, atau Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mana adalah keturunan Chinese minoritas, Ahok ya, Basuki Cahayapurnama. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyatakan diri mereka sebagai saya adalah orang Kristen, saya pergi ke gereja, atau saya memakai dan lain sebagainya dengan jargon-jargon Kristen. Tetapi bahasa mereka bahasa kasih. Saya melakukan dengan tulus. Karena saya tahu ini bukan uang saya berikan kembali untuk rakyat misalnya. Itu adalah bahasa kasih yang orang akan melihat, orang akan merasakan. Kasih tidak akan bisa dipungkiri. Tetapi kalau kebencian, engkau mau bungkus ke kedengkian, engkau mau bungkus demikian rupa, engkau coba bungkus ikan serapat mungkin. Suatu saat baunya akan keluar juga. Tapi dengan kasih, engkau akan tetap bisa menyatakan kasih meskipun engkau di dalam tekanan. Dan ketahuilah kasih itu akan menjamah kehidupan orang lain.
Jadi itu yang menjadi hukum yang tidak bisa ditentang oleh apapun. Tidak ada hukum dunia atau hukum kerajaan iblis pun yang bisa menyatakan atau menentang hukum kasih. Waktu kita menyatakan kasih, kita akan mendapat reward bahkan, dan itu akan memberikan dampak luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, pesan saya sederhana pada sore hari ini. Kita perlu tahu bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Bukan hanya sebagai bangsa dan negara, tetapi kita dimerdekakan oleh karena ada Yesus yang membayar harganya untuk hidup kita. Tetapi kita perlu menjaga, kita perlu mempertahankan, kita perlu mengerjakan kemerdekaan kita. Dan itu adalah bagian saudara dan saya, bukan bagian Tuhan kembali. Itu adalah bagian kita yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu hidup dipimpin oleh Roh, hidup di dalam Roh Tuhan, supaya kemerdekaan itu kita boleh alami terus, kita boleh nikmati terus. Bagaimana caranya? Alkitab menjabarkan bagaimana kita hidup di dalam Roh, yaitu dengan menyalibkan daging kita, meninggalkan, tidak melakukan apa yang dikatakan di sini sebagai perbuatan daging, tetapi kita boleh menghasilkan buah-buah Roh di dalam Tuhan. Saya percaya, saya berdoa, ketika kita boleh hidup di dalam Roh, sungguh engkau akan menikmati kemerdekaan di dalam Islam, kemerdekaan di dalam Tuhan. Engkau akan mengalami sebuah kebebasan. Engkau tidak perlu lagi hidup yang berat, yang dituduh oleh iblis, ditawan oleh iblis, diikat oleh iblis. Tetapi kita tahu siapa diri kita, apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, dan kita melakukan firman Tuhan. Dan kemerdekaan yang sejati itu boleh menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kami mengucap syukur buat pekerjaan Roh Kudus. Hamba berdoa supaya Tuhan boleh membukakan firman Tuhan lebih lagi, sehingga gereja Tuhan boleh masuk dan tertanam berakar di dalam firman Tuhan. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus buat setiap pribadi yang ada di tempat ini, setiap mereka boleh hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat Yesus yang sudah mati bagi diri kami. Kami mengucap syukur karena kami memiliki seorang pahlawan yang sejati, yang boleh memberikan segalanya untuk kami, sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan di dalam roh dan jiwa kami. Kami mengucap syukur untuk Engkau Tuhan, Bapa, Engkau yang boleh tolong setiap kami di tempat ini, untuk kami boleh mengambil keputusan setiap hari, untuk kami boleh mengikuti firman Tuhan, hidup di dalam roh Tuhan, hidup dipimpin oleh roh Tuhan, mengambil keputusan untuk tidak mengikuti perbuatan daging, untuk kami boleh memiliki kekuatan selalu, untuk kami tidak mengikuti emosi kami yang salah, perbuatan daging, intimidasi daripada iblis, tipu muslihat iblis. Tapi berikanlah satu hati nurani yang kuat Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan. Berikanlah satu iman yang teguh, satu keyakinan, sehingga di dalam perjalanan kami boleh mengambil keputusan untuk taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan hamba mau berdoa biar kemerdekaan sejati yang Tuhan telah sediakan itu boleh menjadi bagian, boleh dialami. Ada transformasi, ada perubahan yang nyata hari demi hari. Ada berkat-berkat Tuhan yang boleh mengalir kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini, yang menjadi bagian setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dimeteraikan firman Tuhan sore hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.